Kak ini saya baru beli, tapi kok sablonannya lepas ya. Dia videoin kan, saya lihat itu sudah benar beli di Meham. Kalau sudah benar beli di Meham, saya bakal ganti rugi 10 kali lipat. Karena saya tahu itu bajakan, seperti itu. Dia beli di luar, bukan di resminya Meham, tapi dia komplainnya ke Meham gitu. Ya kan harusnya menunjukkan bukti dong. Ya. Pembelanjaan di Meham. Buktikan struk Anda seperti apa. Habis itu dia ngilang. Apa sih artinya Meham itu? Pembantaian. Oh. Nah, tujuannya apa ini? Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching. Halo, selamat datang di Etitalk. Pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa dia? Dia adalah salah satu founder dari brand lokal Bali yang khusus di fashion cowok ya. Gak ada yang gak kenal deh kayaknya dengan brand satu ini. Dia sudah sangat terkenal dan famous di Bali. Kita panggilin aja langsung ya dengan satu founder brand Bali yaitu Jens Maihem. Halo. Pagi. Kayaknya cerah banget nih. Ya cerah. Bangunnya pagi. Setiap hari harus cerah ya. Ya cerah. Karena semangat. kita harus semangat. Karena sebagai pemimpin yang baik kita harus selalu mencerminkan positif vibe ke tim kita. Benar, ya. Oke. Keren banget sih nih orang. Karena kita udah sering ngobrol, terus kita udah sering-sering ketemu untuk beberapa kegiatan gitu ya. Nah Jans, coba banyak yang pengen tahu, sebenarnya aku udah tahu sih. Banyak yang pengen tahu gimana sih awal mula karirnya Jans sampai bisa pada titik sekarang. Panjang banget. Panjang. Berapa kali berapa ini panjangnya? Sejarahnya dulu pertama sih kerjanya cuci motor ya. Nah, oke. SMP cuci motor. SMA wartel. Oke. Dari wartel itu denger radio. Wartel, bukan warnet ya. Wartel. Zaman dulu tuh masih wartel yang kita kalau nelpon tuh mungkin kalian anak-anak muda sekarang banyak yang nggak paham. Wartel itu zaman dulu kalau kita mau telepon itu kayak ada ruangan. Ya, ruangan bilik. Ruangan bilik yang kita bisa kadang mojok. Benar. Oke, wartel saat itu. Wartel. Abis itu dengar radio. Dengar radio, ikut kuis dan sambil nunggu. Ya, sambil nunggu customer datang. Dulu sih padat ya, karena penuh. Yang bilik-biliknya dulu penuh banget sambil kesibukan dengar radio, ikut kuis. Habis itu ngirim lagu, kayak zaman-zaman salam gitu. Oke, terus? Habis itu kan juga sambil sekolah itu bolos deh. Bolos ke radio, habis itu kenal sama teman-teman di sana, ya udah disuruh saya pengen kerja di sini. Ya udah buat lamaran aja dibantu sama orang sana, ya udah diterima. 2005 itu. 2005 buat ikut melamar di salah satu radio. Nah, terus selanjutnya? Selanjutnya kan ngelamar udah diterima. Jadi OPP pertama ya, operator lah. Operator, habis itu bagian event. Terus setiap ada kegiatan ikut ya. Buat acara-acara musik. Habis itu ya asisten musik director gitu. Terus kenapa tuh bisa jadi Maihem tuh gimana ceritanya? Masih panjang. Masih panjang. Masih pada penasaran itu. Habis itu kenal manajernya NMPA dulu. Nah, habis itu diajak mau ndak ikut megang NMPA ini, mau tour kayak gitu kan. Ya udah tak ambil. Saya jadi road manajernya NMPA. Habis itu kita ke Pulau Jawa lah. Jadi Jawa. Pertama kali pengalamannya itu langsung ke Pulau Jawa ya. Banyak manggung sih di sana. Dulu NMPA kan fanbase-nya keren banget juga. Habis itu masih NMPA, habis itu ditelepon deh sama Giri dan Alpan. Nah, mau nggak jadi manajer Etal Bentol gitu. Karena ngelihat ini orang kok ini banget gitu ya. Ya udah habis itu terima Tol Bentol. Waktu itu raja pensinya di Bali. Habis itu kan ngumpul sama anak-anak, ketemu udah
anak-anak band juga kan anak band. Habis itu ya sudah di sana ada terbentuk Mayhemnya gitu. Oke, jadi membaca peluang ya. Keren banget. Dan saat itu sudah sadar dengan akan adanya cuan di situ. Ya. Ya. Benar-benar. Nah, gimana sih sampai bisa terbesit aku pengen buka produk fashion di bidang mungkin genre anak-anak band gitu ya. Kenapa saat itu bisa terbesit ada pikiran seperti itu? Padahal kan kalau dilihat yang dikerjakan sama Jans ini kan lebih ke kayak elektrik kayak gitu-gitu. Kenapa malah mikir ini adalah peluang? Dulu sih cita-citanya pingin setelah kumpul sama anak-anak itu, pingin punya distro, pingin punya minimarket sama studio musik. Oh saat itu. Ya, pingin di halaman yang luas. Di sana sering buat acara musik seperti itu. Karena dulu kan zaman-zaman emo kan keren banget. Iya, yang rambutnya gini. Oke, terus? Habis itu ketemu sama teman juga kan, ketemu sama teman. Ayo kita buat ayo kita nyari ruko lah. Oke. Gitu. Ketemu deh bar itu yang ini. Oh, dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Jadi rukonya cuma yang ini pertama kali. Bareng-bareng sama teman-teman yang itu ya. Nah, itu terbentuk memang di awal rame-rame berarti. Dulu pertama Mayhem itu sendiri. Oke. Desainer saya sekarang. Oke. Desainer sekarang gila ini top banget kita harus kulik nih. Kenapa dia bisa punya tim yang sehebat itu? Habis itu kan yang pertama yang desainer, habis itu kita bertiga tanpa desainer. Habis itu bertiga, 2011 keluar satu, 2012 keluar lagi satu. Ya udah saya jatuh bangun ngebangunnya lagi sampai sekarang. Bangun sendiri. Jadi memang murni mulai dari tahun 2012 Jans yang megang sendiri ya. Dan memang itu hak penuh dalam satu perusahaan Mayhem ini adalah pemiliknya punyanya Jans gitu ya. Hal terpenting bagi Jans untuk memutuskan menjadi seorang pengusaha tuh apa sih? Kenapa saat itu Jans itu berpikir saya pengen buat suatu brand yang memang keren atau memang yang mau dihantarkan sama Jans tuh apa sih dasarnya? Kalau keinginan buat brand dari dulu enggak pernah. Enggak pernah. Mungkin terjadinya brand ini mungkin karena pertemanan ya, pergaulan. Dimanapun kita bergaul kalau tempatnya emang bakal membuat kita berkembang, ya jadilah seperti sekarang. Seperti itu. Jadi bukan memang keinginan atau bermimpi memiliki brand itu enggak ya sampai sekarang. Saya cuma punya cita-cita, ingin menaikkan derajat keluarga saya seperti itu aja. Adalah visi dan goals tertinggi yang memang dalam pikirannya Jans tuh sampai bisa di titik sekarang ini gitu ya. Boleh tahu nggak siapa yang paling sangat mensupport Jans di dalam keluarga sehingga powernya Jans tuh gede banget untuk bisa menghadapi segala masalah di dalam perusahaan? Ibu saya. Oke. Karena bagi saya doa seorang ibu tuh paling penting ya. Jadi memang ibu itu memang selalu mensupport, selalu memberikan masukan atau bagaimana sehingga Jans tuh melihat demi ibu saya harus berjuang. Lebih ke pingin membuat keluarga saya lebih derajatnya lebih bagus saja sih sebenarnya. Habis itu pingin karena didikan orang tua saya keras kan ya, keras. Maksudnya keluarga saya dari keluarga tukang lah seperti itu. Saya pingin seorang anak tukang juga bakal bisa sukses kok seperti itu. Jadi ingin menunjukkan seperti itu ya kepada orang bahwa siapapun bisa sukses gitu ya, bukan harus dari kalangan atas saja yang bisa sukses. Nah menurut Jans sendiri sukses dengan caranya Jans itu seperti apa dan bagaimana cara mencapainya? Sukses caranya Jans. Ya. Yang penting pertama ya bagi saya waktu itu adalah sangat berharga. Seperti contoh kalau kamu janji sama orang, misalnya kamu janji jam 10, jam 9 kamu harus sudah datang. Bukan jam 10 kamu baru jalan seperti itu. Dimana kamu bakal dapat kesuksesan kalau seperti itu, kepercayaan orang itu juga bakal
berkurang kalau kamu datangnya tidak on time seperti itu. Jadi itu salah satu cara suksesnya Jan ya. Oke. Selain itu apa Jan yang kira-kira sangat mendongkrak atau membantu Jan untuk mencapai kesuksesan? Saya ingin membantu banyak orang. Oke. Saya ingin membantu tidak banyak pengangguran. Oke, tos dulu. Tos. Seperti itu. Oke, jadi memang di kalangan pengusaha seperti kita sekalipun saya yang berangkat mungkin dari hobi sehingga bisa menjadi pengusaha saat ini, karena di dalam pikirannya kita jika kita berusaha untuk orang banyak pasti ada jalannya, Ya, gitu ya. Dan kita sangat percaya itu guys. Benar-benar. Oke, nah Jans, cerita yang kita pernah denger nih. Pelopor distro Bali itu salah satunya adalah Jans Mayhem. Dan dengan kondisi yang berjalan dengan waktu sehingga bisa mempertahankan berapa tahun Jans? 13 Desember. Oke. Yang ke-13. Oke. Selama 13 tahun ini Jans pun masih bisa mempertahankan distronya dengan beberapa teman-teman yang sudah jatuh bangun menghadapi permasalahannya mereka di lapangan untuk membangun sebuah brand gitu. Nah, bagaimana sih caranya Jans untuk menghadapi teman-teman yang satu bidang atau kompetitor supaya bisa berdiri berdiri Mayhem sampai sekarang ini? Kalau saya pribadi, saya dan tim lah, saya tidak mau tahu apa urusan brand lain seperti itu. Saya bakal fokus ke depan. Saya tidak bakal ngomongin brand lain karena brand kita belum tentu juga bagus kan seperti itu. Tapi di sini saya ingin menekankan tim itu sangat berguna, manajemen itu sangat harus penting. bagus dan sangat penting untuk kemajuan sebuah perusahaan atau clothing ya seperti itu. Oke. Nah, udah terkenal banget nih Jan di seluruh antero Bali, asik. Untuk pengusaha fashion, tepatnya fashion cowok, Jans ini dari dulu timnya itu nggak berubah-berubah guys. Semakin tua ya. Semakin tua. Dan kita harus paham nih kenapa dan bagaimana tips dan triknya sehingga teman-teman yang ada di areanya Jans itu yang selalu mengikuti Jans dari dulu hingga sekarang setia, loyal dan bisa punya pemikiran maju bersama gitu. Boleh klik dikit? Kalau sistemnya saya sih sistem kekeluargaan ya. Sistem kekeluargaan, tapi kalau sudah di dalam office lah, ya kita harus profesional. Ya, tapi Jans ini orangnya galak loh. Kalau di dalam perusahaan jangan salah. Saya orangnya galak, tapi tidak langsung ngomong. Kalau ada yang buat salah, saya pasti bakal diam sampai dia berpikir kenapa bos saya ya. Dan dia tahu kalau Jans tuh diam itu marah ya. Pasti ada sesuatu nih. Apa yang salah dari mereka sebenarnya? Mereka tahu sebenarnya, cuma mereka agak-agak kurang paham lagi seperti itu. Kalau saya diam datang ke kantor, diam muka cemberut, pasti tahu apa yang salah sebenarnya. Apa yang salah? Apa yang harus diperbaiki gitu. Soalnya saya pribadi masalah pribadi saya di dalam rumah atau di luar pekerjaan saya tidak bakal pernah bawa ke perusahaan saya seperti itu. Jadi benar-benar profesional ya ketika ada masalah di rumah nggak ada urusannya sama di kantor gitu. Makanya saya kalau ada pegawai saya urusan misalnya urusan pacaran, kalian ada masalah tapi kalian bawa ke perusahaan ya saya bakal marah. Saya aja nggak bawa seperti itu masalah saya ke perusahaan seperti itu. Oke, nah kan banyak yang bilang nih Jans itu galak ya. Kalau galak udah denger sih. Karena kalau suatu pemimpin atau leader tidak galak apa jadinya nanti? Orang selalu ngomong jangan bicarakan tentang bagaimana bisnisnya tapi who man behind the gun. Nah, ini yang sangat berperan penting gitu loh. Nah, Jans pada saat selama 13 tahun itu pasti ada dong kerikil-kerikil yang ada di masalah perusahaan untuk brand Mayhem sendiri. Untuk menyiasati gimana caranya sehingga anak-anak ini pada loyal, pada nggak mau berpikir dua kali untuk mengulang yang lain gitu. Itu bagaimana cara mem-package sehingga bisa terciptanya rasa kekeluargaan atau rasa loyalitas yang sangat tinggi?
Mungkin mereka loyal karena kita peduli ya, peduli sama mereka. Maksudnya itu dah secara kekeluargaan. Terus saya tidak bakal marah sama kalian. Tapi seandainya kalian merugikan perusahaan, saya bakal tegas memberhentikan kalian. Seperti itu. Saya kasih kepercayaan kalian. Kalau saya sudah kasih kepercayaan, tolong dihargai seperti itu. Kalau saya sampai tahu kalian merugikan perusahaan, apa menggelapkannya seperti itu, saya bakal keluarin kalian seperti itu. Oh gitu ya. Jadi istilahnya di luar dari ketegasan kita juga memiliki rasa untuk aware ke mereka gitu ya. Saya percaya sama tim saya percaya. Cuma kalau sudah masalah keuangan dan lain-lain kalian tidak fair, saya bakal marah seperti itu. Selebihnya saya bakal anggap kalian seperti keluarga saya seperti itu. Iya, yang penting sesuai menjalankan pekerjaannya gitu. Nah, menurut Jan sendiri, apakah pengusaha lokal itu harus bersaing dengan sesama pengusaha lokal? Harus. Ya, alasannya bagi saya harus bersaing karena kalau tidak ada persaingan kita tidak bakal semangat. Kita tidak bakal inovasi. Kita bakal stuck segitu aja. Tanpa ada persaingan kita tidak akan bisa maju seperti itu. Bakal akan diam di zona nyaman ya. Zona nyaman. Karena banyak yang zona nyaman ya bakal berguguran. Iya betul. Banyak teman-teman seperti itu juga. Nah, bagaimana sih triknya Jans untuk sebagai seorang pengusaha untuk bersaing sehat? Bersaing sehat tetap. Tapi saya tidak bakal pernah ngurusin brand lain. Saya tidak bakal pernah merasa bersaing karena saya juga nggak mau ngerasa brand saya paling gede, paling gini. Enggak, saya pernah berpikir seperti itu. Saya bakal semakin saya di atas, saya semakin takut. Saya semakin takut gimana caranya kita bisa menjaga sampai seperti sekarang seperti itu. Karena kalau kita sudah salah sedikit aja, masalah pasti ada aja. Masalah pasti bakal. Padahal cuma anggap aja jarum jatuh ya. Karena jarum jatuh itu aja kecium gitu ya. Karena mempertahankan bagi saya sangat sulit. Sangat sulit. Tidak gampang sih mempertahankan. Membangun itu gampang banget ya. Bagi kita yang memang sudah lama banget berbisnis atau sebagai pengusaha, menurut kita membangun itu sangat mudah. Tapi untuk mempertahankan tidak semudah itu. Gitu Sulit. Ya. Sulit banget. Nah, tadi kan sudah sempat disampaikan, kenapa memilih brand fashion? Alasan yang terkuat apa sih ini? Memilih untuk bergerak di bidang fashion. Bagi saya fashion itu tidak bakal pernah mati. Sebelum memutuskan kemarin menjadi owner dari MyHem, memang itu ya alasannya. Karena setiap orang pasti pakai pakaian kan. Ya, setiap hari. Apalagi sehari bisa 3 kali kan. Makanya bagi saya fashion itu tidak bakal pernah mati. Nggak bakal pernah kecuali, mati. Tergantung kita menjaganya aja. Gitu. Nah, kalau menurut Jans ini fashion tuh apa sih? Fashion tuh bagaimana menurut Jans? Fashion bagi saya jati diri. Jati diri kamu untuk di lingkungan, di kehidupan. Gimana cara kalian berpassion lah sebenarnya. Berpassion dalam artian bagi saya passion itu bakal menunjukkan jati diri saya. Siapa kita gitu ya. Nah, kita kan berdiri di bidang fashion nih. Anggapanlah memang kita kalau dari segi kebutuhan itu masuk ke sesuatu yang primer tapi dia di sandang gitu ya. Ada beberapa jenis atau zaman yang akan sudah mungkin dengar metafora ya. Bagaimana kita menyikapi? Karena kan orang pada zaman itu nanti akan katanya sih akan di rumah aja, untuk menggunakan baju itu nggak penting gitu. Karena kan mereka di balik layar terus gitu loh. Di zaman digital nanti menurut Jan sendiri bagaimana menyikapi? Kalau zaman digital seperti YouTube karena pasti kita bakal kelihatan juga kan. Oh gitu. Tetap harus menggunakan. Jadi itu bukan masalah ya. Karena kata orang dia akan bakal di rumah terus, nggak bakal keluar rumah terus. Tapi namanya baju itu kan akan diganti-ganti. Apalagi kalian punya sosial media. Masa baju-baju itu aja kalian posting kan? Mungkin kan. Justru itu semakin adanya sosial media, orang yang bergerak di bidang fashion itu semakin harus berjaya gitu ya. Semakin senang sebenarnya. Semakin senang, cuannya semakin besar gitu. Apalagi tidak berbayar kan.
Itu dia masalahnya. Nah, tadi sempat kita koreksi. Menurut Jan sendiri, dalam suatu brand fashion, boleh nggak kita harus idealis? Idealis boleh aja, asal cuan kalian Tetap jalan. tetap 7 turunan tidak habis. Jadi kalau misalnya kita idealis ternyata tidak menghasilkan, untuk Ya, apa? untuk apa? Untuk gagah-gagahan. Istrimu butuh makan kok, anak-anakmu butuh makan, keluargamu butuh makan, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar pride, tapi kita juga butuh itu gitu ya. Boleh ngomongin idealis, tapi kalian idealis, tapi brandmu itu harus benar-benar yang membuat orang tidak berpaling ke brand lain sebenarnya. Tuh, dengarkan. Karena kita harus adaptif ya. Ketika kita idealis, kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Idealis untuk gagah-gagah untuk apa kan? Seperti itu. Oke. Nah, yang tadi disampaikan kita nggak boleh terlalu idealis. Apakah fashion itu harus mengikuti zaman? Sementara kalau dalam sebuah brand dia harus memiliki satu value produk yang memang beda ya. Kalau cewek sama cowok kan kita bisa mengikuti zamannya gitu kan. Tapi kalau di cowok, misalnya value produknya mengantarkan apa, itu penting nggak? Harus nggak kita adaptif mengikuti zaman yang Bagi saya harus kita ngikutin zaman. Harus. Nah, yang dilakukan Mayhem gimana? Kita ngikutin zaman, tapi tidak ngilangin ciri khas kita. Oke. Misalnya Mayhem alirannya musik, musik pokoknya yang art. Tapi selama masih ada misalnya yang baru, misalnya apa gitu. Lagi ngetren apa? Ya lagi ngetren apa ya kita ikutin. Cuma kita jangan hilangin benang merahnya, itu aja sih bagi saya. Oke, nah itu yang membuat Mayhem tetap bisa berdiri sampai saat ini ya. Nah, boleh tahu nih, dari tadi kita ngomongin Mayhem terus. Apa sih artinya Mayhem itu? Pembantaian. Oh, nah tujuannya apa ini? Lah Mayhem itu sih ada band Mayhem dari Amerika ya. Tuh sebenarnya karena suka band itu ya terbentuklah Mayhem gitu sebenarnya. Tapi pada saat itu berpikir nggak impact dan efek dari arti brand itu sendiri? Dulu sih artinya kita enggak mikirin sebenarnya. Keren-kerenan nama nih cocok gitu namanya ya. aja yang cocok. Tapi tidak pernah merasa bakal akan seperti sekarang ini gitu. Jadi mungkin Jans itu berdiri mengikutin flow aja, tidak terlalu tertarget sesuatu. Ya, saya bakal ngikutin arus air aja. Arus air, wah ini nih berubah menjadi batu, berubah menjadi air. Jadi memang kita apapun yang terjadi, pentingnya kita adalah adaptif ya. Kenapa alasannya Jans harus adaptif? Sehingga bisa ngikutin zaman dari zaman ke zaman 13 tahun itu bukan hal yang mudah loh. Karena kalau kita tetap stuck seperti dulu, tidak ngikutin seperti sekarang trennya. Kita punya sosial media itu banyak kan, gratis lagi. Kenapa kita tidak memanfaatkan ini? Seperti Instagram, Instagram dan sosial media lainnya. Kalau kita pelajarin dan ikutin, tapi kita tidak pernah ngilangin benang merah kita. Kita kelihatan brand keren kok jadinya, bagi saya. Oke. Modis harus belajar banyak. Tapi TikToknya Modis keren. Asik. Saya ngikutin kok. Saling sharing lah ya. Nah, Jans, untuk menentukan target market pasar sendiri menurut Mayhem itu penting gak sih? Penting. Seberapa penting sehingga itu yang dijadikan dasar untuk Mayhem sendiri? Saya punya patokan. Tiap hari itu harus dapat berapa. Oke, di target. Target. Semakin saya tembus target, semakin saya bersemangat untuk bekerja. Semakin saya perharinya bisa berkurang, oh ada yang salah dengan brand saya, ada yang salah dengan pelayanan saya. Seperti itu. Saya bakal terus belajar. Belajar terus ya. Nah, pada saat memberikan target ke tim, itu biasanya dikasih punishment atau malah Jans masuk ke dalam tim itu? Kalau mereka tembus target, saya bakal kasih mereka persenan. Oke. Tapi jika tidak, apakah Jan masuk ke dalamnya? Saya bakal masuk, ada apa yang masalah. Berarti Jan tidak membiarkan aja dengan punishment dan lain sebagainya. Tetap Jan masuk ke dalamnya. Ya, saya bakal masuk apa yang ada masalah dengan toko saya. Dengan mungkin pelayanannya, kalian tuh kurang sopan sama pelanggan seperti itu. Kalian cuek seperti itu, saya bakal hal-hal sekecil seperti itu
saya bakal teliti kok. Oke. Untuk Mayhem sendiri yang melakukan riset itu ada tim sendiri atau memang Jans yang Enggak, turun? saya sendiri. Mantap. Karena memang riset itu tidak bisa dilakukan oleh tim ya, karena memang core bisnis atau main bisnis itu memang kita yang harus handle gitu ya. Karena sosial media pun saya yang megang kok masih. Oke, walaupun ada tim lainnya. Saya pingin tahu apa sih yang Masalahnya. masalah dan apa yang diinginin customer seperti itu. Dan kita menyiapkan apa yang mereka butuhkan. Misalnya kalau pelayanan WhatsApp saya kok lambat banget dibalas kan saya tahu jadinya ada yang masalah kan seperti itu. Oke. Berarti ya kalau kalian mau chat tuh langsung bisa langsung. Mau tanya-tanya, mau foto-fotoan sama owner. Ada kok banyak chatnya ke WhatsApp saya ada. Oke. Nah, Jans, ada nggak sih benchmark yang memang Jans menjadikan patokan atau mungkin beberapa teman-teman yang punya brand itu yang menjadikan patokan sehingga Mayhem bisa sampai sekarang ini? Kalau brand sih hampir banyak ya. Banyak. Bagi saya sih nggak ngelihat brandnya sebenarnya. Saya lihat Kualitas dari brand itu. kualitas dan kekuatan brand itu bertahan. Brand baru banyak, brand keren banyak, tapi mereka bisa nggak bisa nggak lama. Kalau cuma setahun, cuma ikutin zaman habis itu hilang kan, percuma juga kan. Karena kita ngebentuknya juga harus benar-benar kan. Brand saya banyak, ada di luar di luar ada. Untuk brand Bali pun saya banyak yang saya suka kok. Dari cara bekerjanya, dari cara dia menciptakan target market, itu semua juga dipelajari. Berarti Jan juga ikut riset di dalam semuanya ya. Oke, selama ini sekian ribu jenis desainnya yang ada di Mayhem. Apakah Jans itu ikut memutuskan hasil dari desain? Ya. Harus. Oke. Alasannya? Misalnya saya pingin bulan ini saya pingin desain ini, konsepnya seperti ini, ya sudah dikerjain sama desainer saya dikasih. Oh kayak yang ini kurang nih kayak gitu, kayaknya enggak customer lagi enggak seneng seperti yang ini. Gitu. Mungkin yang itu saya dikitin produksi. Gitu. Tetap aja, berarti keputusan tetap ada di Mayhem semuanya, ya. Di Jans ya. Nah Jans, dari sekian banyak desain pertama yang sangat berkesan tuh desain apa? Ingat nggak? Tetap sih artwork ya. Tetap yang gambar-gambar besar dulu ya. Yang pokoknya desain-desain benar-benar ruwet lah seperti itu. Itu yang masih berkesan ya. Berkesan. Sekalipun dia nggak di zamannya sekarang tuh tetap itu feel-nya dapat di situ. Boleh tahu alasannya kenapa? Bagi saya orang yang beli brand dulu ya, orang yang beli brand dengan harga 170, dia ngeluarkan uang segitu, dia menghargai hasil karya. Karena bagi saya desainer tuh bagi saya keren ya, mereka bisa menciptakan ruwet sih sebenarnya itu saya pun tidak bisa ngedesain gitu loh. Jadi menghargai itu aja udah bagus banget gitu ya. Nah Jans, beberapa tahun lalu tuh sempat ada berita-berita yang banyak banget tuh yang ngopi-ngopi desain. Semua brand tuh pasti ada aja di satu tempat yang itu tuh. Nah, menurut Jan sendiri, bagaimana pendapatnya Jan tentang hal-hal yang kemarin sempat terjadi rame gitu? Atau bahkan sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih sih sebenarnya. Cuma balik lagi sih sebenarnya, balik lagi ke brandnya dan balik lagi ke mau di copy sebagaimanapun, kalau brand sudah punya ciri khas dan tetap dicari dia nggak bakal kehilangan fansnya kok. Oke, jadi kita harus tetap memunculkan positioning produk kita sehingga orang tuh bakal tetap cinta gitu ya. Mereka juga, saya tidak menyalahkan ya, karena mereka juga ingin cari uang ya. Saya tidak menyalahkan orang membajak atau apapun, tapi saya ingin membuat customer saya itu royal banget sama Mayhem seperti itu. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang penuh kepada mereka sehingga mereka nggak akan kemana-mana gitu ya. Seperti itu. Nah, menurut Jan sendiri, apakah orang-orang yang mengerjakan seperti itu menguntungkan buat brand Mayhem atau justru malah, ini gimana sih maksudnya kayak gitu? Menguntungkan untuk makin banyak dikenal ada kan? Oke. Jadi semakin seolah-olah mereka tuh marketing gitu ya. Tapi
Itu sih hanya bagi saya sebagian ya. Karena kalau mereka fans sih benar-benar nyari brand kita. Karena sekarang pun banyak kan yang membajak sampai foto kita pun dipakai kan, dipajang kan seperti itu. Gimana tuh nyikapinnya? Saya pernah chat-chat kok tuh Oh semuanya. gitu. Tetap juga ya kita nih Tapi galak juga. rule-nya banyak banget. Ada chat aja ke sini, habis saya chat ke sini lagi ke sini. Oh lebih hebat dia ya. Habis waktu saya. Saling lempar-lempar. Ya, gitu. Karena mungkin dia takut disalahkan gitu ya. Tapi ada yang juga sampai ngechat ke Shopee kan. Kak, ini saya baru beli. Tapi kok sablonannya lepas ya. Dia videoin kan, saya lihat. Itu sudah benar beli di Meham. Kalau sudah benar beli di Meham, saya bakal ganti rugi 10 kali lipat. Karena saya tahu itu bajakan, seperti itu. Dia beli di luar, bukan di resminya Meham, tapi dia komplainnya ke Meham gitu. Ya kan harusnya menunjukkan bukti dong. Ya. Pembelanjaan di Mayham. Nggak ada. Buktikan struk Anda seperti apa. Habis itu dia ngilang. Oke, saya tahu triknya gimana. Bagaimana menyikapi orang-orang yang seperti itu? Saya nggak bakal menyikapi lebih panjang. Lebih dalam. Karena itu menguras energi sebenarnya. Betul. Jadi itu sebagai motivasi kita Kita ya. baru brand sekelas seperti ini. Brand sekelas internasional pun sampai sekarang masih ada bajakan kan. Oke. Cuek aja. Tapi kita tetap inovasi lah. Ya, justru itu menjadi motivasi buat kita ya gimana melakukan yang lebih baik gitu. Nah, Jans tuh sehari-hari tuh menilai nggak bagaimana menyiapkan OOTD padahal kita tuh kan istilahnya kita tuh harus menunjukkan kepada semua customer kita bagaimana kita menunjukkan menggunakan produk kita, menggunakan brand kita di depan mereka. Apakah Jans menilai setiap harinya untuk menggunakan produk Mayham? Tidak sih. Tidak. Jadi nggak perlu setiap hari menggunakan produk itu. Enggak. Kalau di Meham ya staff saya harus pakai. Oke. Tapi saya tidak pernah mau segaya gimana pun kalian karena kalian punya passionnya. Tapi yang penting sikap kalian dan pelayanan kalian kepada customer aja. Saya minta itu aja. Oke. Tapi untuk Jan sendiri kemana-mana ketika ada kegiatan selalu menggunakan produk Meham ya. Oke. Branding kan? Branding berjalan. Ini. Untuk seluruhnya OOTD yang memang Jan suka sehari-hari itu apa? Yang memang menunjukkan tadi sempat disampaikan bahwa baju adalah bagaimana kita menunjukkan jati diri gitu. Kalau saya pribadi lebih ke anak band sih. Oke. Pakai produknya ke arah anak band. Dengan sepatunya seperti itu, celana, baju udah simple. Karena menunjukkan bagaimana kitanya. Nggak ribet kayak cewek ya. Curhat sang istri. Mau keluar nunggu dulu. Udah lama belum ya? Ngapain sih sejam di kamar nggak selesai? Nah, Iya ya, cewek bisa lama gitu ya. karena cewek tuh setiap keluar memikirkan bibit, bebet, bobot dan lain. Apalagi kalau sudah, aduh baju itu kok nggak bagus, udah deh masuk lagi nih. Itu dah. Lemarinya semua dibongkar. Nah, pandemi kemarin, apakah impactnya besar terhadap fashion di Indonesia, tepatnya di Bali? Besar sih. Besar. Sampai ada beberapa teman saya yang gulung tikar, ada kan. Sampai mau stafnya dirumahkan banyak ada. Nah, yang dilakukan Mayham pada saat pandemi apa? Saya bakal tetap seperti kemarin sebelum pandemi. Karena sebelum pandemi pun saya punya dana darurat ya namanya seperti itu. Karena ketika dulu sebelum ada pandemi, saya sudah menyiapkan dana darurat itu seperti kalau ada terjadi apa-apa, dana darurat ini bakal saya pergunakan. Dan terbukti berguna seperti sekarang gitu. Sampai sekarang ya. Nah, waktu pandemi yang dilakukan Mayham apa aja? Pandemi ya tetap seperti sebelum pandemi. Tidak ada rasa mau bagaimana. Tetap seperti selama sebelum pandemi, kerja seperti itu, cuma produksi pun kita tetap. Karena juga sekarang kan ada jualan online juga kan gitu. Ya seperti kemarin tetap, cuma ada beberapa kita emang ya membantu orang seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi di saat pandemi itu malah memanfaatkan kualitas perusahaan ya. Nah, kira-kira nih next yang mau dilakukan Mayham nih apa untuk kedepannya, atau memang kita masih bertahan dengan cara kerja atau mengantarkan
produknya seperti yang lama atau ada jebolan-jebolan baru yang akan disiapkan MyHam untuk menghadapi era yang baru? Produk lama sih tetap ya, karena di sana apa namanya ciri khas kita. Cuma ngikutin zaman juga tetap, menyiapkan sesuatu yang baru juga tetap. Tapi saya bakal riset dulu lagi kan, apa yang bakal berkembang, apa yang bakal muncul setelah ini. Gitu kan. Jadi kita tetap harus memikirkan ke depannya dan harus adaptif ya. Oke. Beberapa brand fashion tuh justru malah sold out saat pandemi. Jadi lucu juga sih, beberapa orang mengeluh pandemi ini sangat memukul teman-teman pengusaha gitu. Justru kenapa pada saat pandemi MyHam sendiri bisa sold out beberapa produk-produk tertentu. Kenapa bisa begitu? Apakah Jans ini benar-benar menunjukkan harus fighting atau bagaimana? Saya tetap bakal fighting, tetap harus. Saya bakal kalau tidak jualan, kalau tidak ada yang belanja kan, saya tidak bakal bisa mempertahankan anak-anak saya seperti sekarang seperti itu. Fighting tuh bakal tetap. Saya bakal kalau penjualan saya turun pun saya bakal sedih sih sebenarnya. Ada apa yang salah dengan brand saya seperti itu? Gimana staff saya seperti itu? Saya bakal lakukan tetap fighting sih. Bagi saya fighting tuh harus di saat pandemi itu fighting harus. Tapi ada perbedaan nggak sebelum pandemi dan sesudah pandemi ketika menghampiri kita? Ada pemasukan itu pun ada kan. Pemasukan di saat pandemi dan sebelum pandemi kan ada juga. Saya sampai 50% tuh ada kok. Sempat turun. Tapi pada saat pandemi Jans pernah ngebuktiin nggak pandemi ini bukan masalah, aku bisa loh sold out. Pernah nggak ngebuktiin? Bagi saya ya pandemi ini tidak masalah. Justru pandemi ini bakal memunculkan karakter seseorang. Karena pandemi ini tidak musibah, bukan musibah. Tapi kita dikasih pelajaran. Bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi di depan kita. Apa yang bakal terjadi di depan kita. Seperti contoh, kalau pandemi ini banyak membuat orang pengangguran ya, tapi banyak juga membuat orang yang bisa jadi bos, bisa berusaha sendiri kan. Makanya saya senang orang saat pandemi orang bisa kayak berjualan nasi jinggo di jalan, jualan apa untuk ekonominya mereka. Supaya saya sangat salut. Saya salut kok. Karena itu orang-orang yang akan menjadi pemenang ya. Itu berarti orang-orang yang kreatif bagi saya. Gitu, seperti itu. Dia menciptakan peluang di saat pandemi. Mulai bergerak justru orang yang biasanya di zona nyaman akhirnya kelihatan bahwa dia punya kreativitas gitu ya. Nanti kalau pandemi udah hilang normal, belum tentu dia bakal minta kerja lagi di sana. Betul. Karena dia sudah bisa jadi ownernya seperti itu. Oke. Nah, kita kan sekarang punya era yang dikit-dikit berbicara tentang sosial media gitu kan. Bagaimana MyHam menciptakan supaya bisa mengikutin kondisi yang sekarang untuk sosial media. Jujur sebenarnya saya lebih senang dulu online-nya lewat WhatsApp ya. Oke. Online-nya lewat WhatsApp. Boleh tahu alasannya? Karena sudah kebiasaan ya. Lebih keep in touch ya. Lebih kebiasaan. Tapi pandemi ini kita membuat kita belajar arti adanya sosial media. Seperti saya pun buat Shopee itu Maret 2020. Dan gila sold out-nya luar biasa. Gimana tuh mempelajari sesuatu yang kesannya masih baru tapi Jans tuh bisa mendapatkan apa yang memang dibutuhkan di situ. Apa sih power yang terbesar sehingga Jans itu ketika belajar itu sampai kelar dan justru malah membuahkan hasil yang sangat optimal? Kalau Shopee itu sampai sekarang pun saya masih sulit mempelajari ya, karena banyak sekali ada cara-caranya kan. Tapi belum satu ini beres lagi, ada tipe lainnya kan. Karena memang dari CS-nya sendiri berbicara 1 minggu tuh dia punya launching 4 fitur. Nah itu dia. Nah, bagaimana Jans bisa menyikapi itu sehingga bisa membuatkan hasil yang optimal? Berarti selama ini yang kita bangun itu
sekarang lah gininya, goalnya. Oke. Ah, Berarti fans berat. nilainya itu sekarang lah ya. Gimana kita bekerja berapa tahun lalu ya bisa dinilai sekarang. Itulah hasil optimalnya gitu ya. Kualitasnya di situ. Tapi lah saya lebih senang orang belanja offline sebenarnya daripada online. Sama lah. Feel-nya beda. Effortnya gede banget. Nah, dengan keadaan sosial media yang sekarang, bagaimana caranya Jans menimbulkan kreativitas supaya untuk berkolaborasi dengan para influencer? Sebenarnya ngomongin fashion cowok dengan butik ya, fashion wanita tuh lebih gampangan untuk fashion wanita bagi saya. Gitu ya? Apalagi untuk bermain TikTok dan lain-lain kan pas banget ya. Siapa bilang? Tapi pas banget kan? Gitu. Untuk cewek-ceweknya kayak cowok-cowok kita pakai TikTok. TikTok tuh bukan joget aja loh. Ya, tapi saya jujur saya senang yang modis, yang ada alur ceritanya saya senang. Bukan yang joget-joget. Iya. Karena orang kan hanya berbicara tentang bagaimana TikTok tuh orang taunya joget, lemu, seksi dan sebagainya. Tapi dulu banyak orang mencibir TikTok. Ternyata kan? sekarang pada bingung gimana caranya ke TikTok. Sekarang terjun semua. Karena saat itu justru beberapa influencer Bali yang waktu itu saya deketin, kebetulan deket juga sih sebelum pandemi, saya sudah sampaikan ke mereka, guys, tolong kamu pelajari TikTok karena ini impactnya gede banget. Padahal saat itu aku belum mulai untuk membuat TikTok. Saat itu teman-teman saya yang di luar dia menyampaikan jalanin TikTok tuh keren. Tapi saya waktu itu bingung mau mulainya dari mana gitu. Ternyata mereka ketawa, saya diketawain gitu. Ngapain TikTok? Nggak punya kerjaan, bla bla bla. Itu tahun 2019 kalau nggak salah. Tapi mereka tetap jalanin, beberapa teman-teman influencer tetap jalanin. Terus mereka udah jalanin, kalau nggak salah setahun baru saya mulai gitu. Sampai bingung mereka, gimana sih caranya kok bisa? Karena memang ilmu-ilmu dasar tuh kita udah pelajarin di awal gitu. Tapi Mayhem harus Tapi mulai. saya pun buat TikTok kok. Mayhem saya buat TikTok mulai, 2021 dan saya pelajari sedikit demi sedikit karena enggak passion saya sebenarnya TikTok itu gitu loh. Saya harus punya orang yang tim kreatif lagi di sini saya bilang gitu. Harus ngebangun juga sih. Makanya saya punya planning 2022 saya bakal bentuk tim kreatif yang lebih untuk ngelawan sosial media ini. Nah, semangat itu. Harus bisa. Nah, apa menurut Jan sendiri? Karena kan platform tuh banyak, sosial media tuh banyak. Kalau kita mengikutin semua tuh kayaknya habis tenaga dan budget ke sana gitu loh. Apa ada pengaruhnya jika brand fashion tuh berkolaborasi dengan beberapa selebgram dan influencer? Apa masih ada pengaruhnya? Pengaruh sih ada. Pengaruh ada karena pengikutnya mereka belum tentu ada di pengikut kita seperti itu. Bagi saya. Misalnya influencer yang punya fansnya banyak, dengan followernya dia belum tentu follow kita kan. Nah, betul. Seperti itu. Tergantung sih brandnya ya, tergantung brand, tergantung image-nya influencer itu sih sebenarnya. Kalaupun saya pun cari influence, saya harus tahu influencer ini sejalan enggak dengan passion saya gitu loh. Maksudnya sejalan enggak dengan brand Mayhem seperti itu. Bahkan mungkin followernya sang istri tuh bisa digeret untuk menjadi data dari Mayhem sendiri. Ya, seperti itu. Ya itu kan cewek ya. Cewek pasti kan followernya sang istri ini kan mungkin karena cantik. Jadi yang follow kan banyak juga cowok gitu ya. Dijualin aja Mayhem di situ. Pasti jadi closing ya nggak? Ya ada sih. Ada. Nah, kita sebagai owner dari bisnis fashion, mungkin dari seginya Jan sendiri, POV-nya Jan sendiri, bagaimana menyikapi ketika brand fashion untuk produk fashion ini cepat trennya? Kan setiap saat tuh berubah-berubah. Bagaimana cara dan triknya dari Jan sendiri untuk bisa mengatasi perputaran tren fashion yang sangat cepat? Tapi tren itu bakal selalu ada sih. Saya ada yang bakal saya ikutin dan ada yang tidak bakal saya Jadi ikutin. Tidak semua yang lagi tren ikutin ya? Tidak bakal saya ikutin. Dan juga nggak semua tren yang tidak diikutin. Jadi semua dipilih.
Tidak baru dia tren, ayo kita ikutin kayak gitu. Ya. Melewati analisa ya. Saya pun sekarang ngikutin tren TikTok kan saya tidak Asal mentah-mentah menerima. Tidak buat asal buat joget-joget seperti itu tidak. Saya bakal naikkan brand saya, ciri khas seperti ini, seperti itu gitu aja sih. Oke. Nah, lebih baik follow tren atau menciptakan tren fashion sendiri? Keduanya saling menguntungkan. Karena ketika kita buat tren fashion sendiri, iya kalau misalnya diikutin. Ya. Kalau misalnya enggak kan susah juga ya. Tapi untuk di Indonesia emang agak susah sih. Kalau kita buat tren setelah sendiri. Dibaca. Kalau saya riset sih orang Indonesia tuh follower ya. Kebanyakan. Apa yang di tren itu yang diikutin. Jadi enak ya buat kita pekerja tren fashion. Sebenar. Dimudahkan banget gitu. Nah, boleh karena Jan sendiri sempat sampaikan tadi riset segalanya tetap Jan. Boleh tahu nggak riset dari Jan untuk tren fashion 2022 itu seperti apa? Balik lagi ke musik kayak. Oke. Setelah untuk fashion melakukan cowok riset ya. ya. Itu cowok. Ya. Riset yang bagaimana sehingga Jan bisa menilai bahwa untuk musik itu yang akan naik lagi di 2022. Pertama, 2 tahun ini kita tidur. Kita sekalinya nanti bakal 2002 kalau sudah benar-benar normal. Bakal banyak ada acara musik. Apalagi orang kangen ya. Orang kangen. Apalagi musik, konser musik anak band sama clothing itu hampir berkaitan kok. Selama musik ada, brand itu bakal ada tetap. Bagi saya. Dan orang kehidupan selalu akan berdampingan dengan musik ya. Jadi apa yang kita bayangkan dia pasti akan selalu mengikuti. Gitu. Bagi saya 2022 musik deh. Oke, 2022 musik berarti cewek-cewek menyiapkan bagaimana produk atau cewek-cewek belanja untuk menemani cowok-cowok yang sedang nonton konser. Benar. Oke, Jas. Aduh, kalau kita ngobrol, ini memang kesannya kalau lagi ngobrol tentang bisnis emang nggak bakal ada waktu yang pas ya. Karena satu sama lain saling interest untuk menyampaikan apa masalah di bisnisnya itu atau bagaimana konsep kedepannya yang harus kita pikirkan. Nah, Jans, ini terakhir nih, bagaimana pendapat Jans pentingnya sosial media dan digital marketing yang kita jalanin saat ini? Penting banget sih sosial media ya. Penting banget. Apalagi gratis. Kenapa kita nggak manfaatin itu aja sih sebenarnya. Manfaatin selama itu gratis. Nah, digital marketing yang sudah Jans Mayham lakukan apa aja? Digital marketing. Saya hampir semuanya saya sendiri ya, marketing tuh saya sendiri. Keuangan saya sendiri seperti itu. Saya bahagia melakukannya seperti itu. Digital marketing rahasia aja itu. Wah, ini nih kita harus ngomong di balik layar. Itu rahasia aja. Rahasia, nanti kita akan dibongkar di balik layar, guys. Oke, kalau gitu sejauh ini selain Mayham sendiri, bisnis lain yang memang Jans kerjakan apa aja? Garmen, oke. Jadi circle-nya ada kan, ya. Sama jasa pengiriman. Nah, tadi circle-nya pas kan? Jadi banyak juga teman mengatakan jika kalian ingin membuat usaha lain di luar dari core bisnis Anda, sebaiknya yang kalian lakukan adalah yang berkaitan dengan core bisnis supaya kita bisa lebih dalam mempelajari bisnis kita itu sendiri. Jangan terlalu lompat ya, bahaya nanti. Bahaya. Tapi kalau untuk masa depan sih ada harus ya. Ya. Oke deh, makasih banyak nih Jans. Kayaknya kita harus nambah jam di luar dari waktu kita. Ya, sambil ngopi ya. Nah Jans, boleh nggak closing statement buat teman-teman yang ada di sini? Bagi saya, buat kalian semua, sutradara dalam hidup kalian adalah kalian sendiri. Mau kalian buat filmnya jelek apapun bagus, itu tergantung sutradaranya ya dari kalian. Dan jangan lupa pentingkan
pentingkan kebutuhan kalian daripada keinginan. Itu aja sih. Oke, jadi jangan terlalu memiliki keinginan yang sangat tinggi sementara kebutuhan Anda belum selesai. Jangan ikut gaya-gayaan. Kalau dompet kalian melebihi keinginan ya, melebihi keinginan ya. Karena hampir banyak seperti itu. Banyak kasus yang gitu dan akhirnya tidak bisa mengikuti alur yang kasihan keluarga di rumah kan. Oke. Kalian terlalu ngikutin zaman. Zaman ternyata kondisinya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Itu aja sih. Oke. Jadi menurut Jans Mayhem, ketika kalian menginginkan sesuatu, tolehlah kembali ke belakang supaya bisa memberikan kualitas dari bagaimana kalian itu sendiri, gitu ya. Pas. Oke teman-teman, makasih banyak Jan hari ini atas waktunya yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa sukses bersama. Amin. Dan bisa saling sharing, memberikan aura positif kepada teman-teman yang lain. Amin. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Bye-bye. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang.